Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh hati berikutnya. Malam takbiran itu seharusnya penuh takbir dan doa di rumah, tapi Laura malah berdandan tebal, mengenakan baju ketat, lalu kabur lewat jendela kamar. Ia pergi ke diskotik bersama teman-temannya. Musik keras, lampu gemerlap, dan botol-botol minuman jadi teman malam itu. Sampai akhirnya salah satu warga memotret Laura dan mengirimkan ke nomor ayahnya. Besok paginya, rumah jadi ribut besar. Pak Rahmat marah besar, sedangkan Bu Ningsih hanya bisa menangis. Dalam waktu 2 hari, Laura sudah berada di depan gerbang sebuah pesantren putri di pelosok kota kecil Jawa Tengah. Wajahnya cemberut, bibirnya tak berhenti membantah. "Aku nggak mau tinggal di sini, ini bukan penjara," seru Laura, membuang koper ke tanah. Pak Rahmat menghela napas panjang. "Kalau kamu tetap kayak kemarin, rumah pun udah nggak layak buat kamu tinggali." Bu Ningsih memeluk anaknya dengan lemah. "Mama cuma mau kamu jadi anak baik, Laura." Dengan malas, Laura masuk. Matanya menelusuri bangunan sederhana, asrama kecil berdinding semen, suara anak-anak mengaji dari musola, dan bau dapur yang suriyu. Baginya, ini semua seperti hukuman mati. Di hari pertama, Laura langsung membuat masalah. Ia menolak mengenakan kerudung saat apel pagi. "Aku belum siap," katanya keras, saat Ustazah Murni menegurnya. "Kalau belum siap, jangan masuk ke lingkungan ini, nak," jawab Ustazah tegas. "Tapi karena kamu sudah ada di sini, kamu harus ikut aturan." Laura mencibir, tapi karena banyak yang melihat, ia akhirnya memakai kerudung setengah hati. Siang harinya, ia mencuri kesempatan kabur lewat belakang asrama, berpura-pura mau buang sampah. Tapi salah satu santri melihat dan langsung melapor. Laura ditangkap di depan warung dekat gerbang, dibawa ke kantor Ustazah, dan dihukum hafalan surah pendek setiap malam selama sebulan penuh. Malam-malam di kamar asrama terasa berat. Laura tak tahan dengan suara pengajian dan jadwal salat berjamaah. Ia siring piuri-piura, sakit perut untuk bolos. Tapi Ustazah makin curiga dan menugaskan seorang santri senior bernama Salma untuk mengawasi Laura. Hari-hari makin sempit. Di hadapan Salma dan Ustazah, Laura berusaha tetap kasar, tapi di dalam dirinya, ia mulai merasa terkepung. Namun, suatu malam, Laura melihat sesuatu yang membuat pikirannya berubah. Ia melihat seorang santri senior mengenakan cadar. Semua orang memanggilnya Ukhti Zahra dan sangat menghormatinya. Ustazah sering mencontohkan Zahra dalam setiap ceramah. Bahkan, anak itu sering diberi tugas memimpin doa dan pembacaan Al-Quran. Laura mulai memperhatikan. Zahra tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu didengar. Ia disegani, dijaga privasinya, dan diberi kebebasan lebih luas. Laura diam-diam menyusun rencana. Dalam pikirannya, jika ingin hidup lebih mudah di tempat ini, ia harus jadi seperti Zahra. Bukan benar-benar taat, tapi pura-pura taat. Beberapa hari kemudian, Laura meminjam cadar milik santri lain dengan alasan ingin mencoba. Semua orang terkejut, bahkan Ustazah tersenyum haru ketika Laura tampil dengan gamis panjang dan cadar yang menjuntai. "Masya Allah, Laura, kamu sudah berubah." Laura menunduk sopan. "Saya mau mulai dari nol, Ustazah." Sejak saat itu, segalanya berubah. Laura tidak lagi dihukum. Ia dibebaskan dari tugas bersih-bersih karena alasan ingin lebih banyak ibadah. Ia duduk di barisan depan saat salat dan pura-pura menangis saat dizikir. Ustazah mulai memuji Laura di depan santri lain. Bu Ningsih pun mendengar kabar perubahan itu dan datang menjenguk dengan hati berbunga-bunga. "Nak, Mama bangga sekali. Kamu cantik sekali pakai cadar. Mama sampai gemetar lihat kamu bisa sedekat ini dengan Allah," kata ibunya sambil menggenggam tangan Laura. Laura hanya tersenyum kecil. "Doain aku bisa istiqomah ya, Ma." Tapi di dalam hatinya, ia menahan tawa. Semua ini hanya topeng. Ia tidak benar-benar berubah. Ia hanya ingin lepas dari tekanan, dari pengawasan, dari hukuman. Ayek merasa lebih pintar dari semua orang di sini. Bahkan ketika ia menatap wajah Ustazah saat ceramah, ia merasa menang karena bisa membuat semua orang percaya. Setiap malam,
Laura pura-pura bangun salat tahajud. Ia berdiri beberapa menit, lalu duduk sambil main ponsel di balik selimut. Tapi, kalau ada yang lewat, ia langsung sujud. Ia mencatat jadwal kegiatan agama hanya sebagai formalitas. Tidak ada satupun ayat yang ia resapi. Bagi Laura, agama bukan untuk didekati, tapi untuk dimanfaatkan. Meski begitu, ada malam-malam tertentu yang membuat Laura gelisah. Saat semua orang tidur dan hanya suara jangkrik terdengar, ia termenung di atas kasurnya. Ia bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa hidup seperti ini? Apakah akan ada saatnya topeng ini jatuh? Tapi tiap kali pikiran itu muncul, ia menepisnya. Gue kuat, Cube. Gak ada yang bisa bongkar ini, gumamnya pelan sambil menatap langit-langit. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang tak bisa ia tolak, rasa tak tenang yang makin hari makin sering datang. Terutama saat ia melihat mata ibunya yang terlalu percaya. Dan, malam itu, Laura berbaring sambil menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia terdiam lama. Ia tidak menangis. Ia juga tidak tertawa, ia hanya diam. Karena dalam hatinya sendiri, ia tak tahu lagi siapa dirinya. Malam itu, suara jangkrik masih terdengar dari balik jendela asrama. Laura berbaring di kasur sempitnya, masih dengan cadar yang menggantung di paku sebelah lemari. Selimut menutupi tubuhnya, tapi matanya terbuka penuh. Ingatannya melayang pada wajah ibunya yang memeluknya penuh bangga siang tadi. Wajah yang begitu percaya, begitu yakin bahwa anak gadisnya telah berubah. Tapi kepercayaan itu justru membuat hati Laura semakin dingin. Rasa bersalah tak muncul, yang ada hanya geli. Ia merasa berhasil. Semua orang mudah dibohongi. Semua orang terlalu polos, bahkan ibunya sendiri. Keesokan paginya, Laura kembali menjalankan perannya dengan mulus. Ia membantu membersihkan dapur, pesantren, ikut tadarus bersama santri lain, dan mencatat poin-poin ceramah ustazah dengan rapi. Salma, santri senior yang dulu selalu mencurigainya, kini malah memuji. Kamu luar biasa, La. Jarang ada santri secepat ini berubah. Laura menunduk, menahan senyum yang hampir terlepas. Aku cuma ingin jadi anak yang lebih baik, jawabnya pelan, seolah-olah dengan keikhlasan yang mendalam. Setelah 2 pekan berprestasi, Laura mendapatkan izin untuk pulang selama 2 hari. Ustazah murni mengantar langsung ke gerbang, menyelipkan pesan agar Laura menjaga ibadahnya di rumah. Dengan koper kecil dan cadar yang tetap terpasang, Laura turun dari mobil pesantren di depan rumahnya. Bu Ningsi berlari kecil menyambut, langsung memeluknya erat. Nak, Mama lihat kamu makin bersinar. Subhanallah, ini kamu, Laura mama yang dulu. Suara ibunya bergetar. Laura memeluk tanpa menatap. Dalam pikirannya, ia hanya ingin masuk kamar dan membuka cadar, mengganti peran. Tapi ia tahu, masih ada satu panggung lagi yang harus ia mainkan. Di ruang tamu, Bu Ningsi menyiapkan teh manis dan kue kering. Ia memanggil tetangga sebelah untuk ikut melihat anak sulungnya yang sudah berubah. Laura duduk sopan, membaca surah Al-Mulk dengan tartil, membuat beberapa tetangga menitikan air mata. Ia mengoreksi bacaan adiknya, membenarkan gerakan salat, dan mengutip nasihat-nasihat dari pesantren. Pak Rahmat yang biasanya pendiam pun ikut tersenyum. Meski masih menyimpan luka lama, kalau begini terus, mungkin kita bisa kirim adikmu juga ke sana, ucap ayahnya, sambil menepuk pundak Laura. Tapi malamnya, dunia yang berbeda mulai memanggil. Sekitar pukul 8, setelah semua selesai salat Isya, Laura mengatakan ingin ke masjid untuk itikaf malam. Bu Ningsi langsung menyodorkan sajadah dan air minum. Jalan hati-hati ya nak, jangan pulang terlalu malam. Kalau bisa sekalian salat subuh di sana. Laura tersenyum. Insya Allah ma. Begitu lampu rumah padam dan semua sudah tidur, Laura mengunci kamar dari dalam, membuka cadar, mengganti gamis dengan kaos ketat dan celana hitam, lalu keluar lewat jendela belakang. Dika sudah menunggu di seberang gang, duduk di atas motor sport Nea, rambutnya masih basah. Parfum tajam menyeruak saat Laura naik ke boncengannya. Makin cantik aja kamu sayang, pakai cadar pun tetap bisa nakal, kata Dika tertawa. Laura meninju pundaknya pelan. Jangan berisik, jalan. Sebelum ketahuan, mereka melaju ke kota. Tiba di sebuah rumah kontrakan milik teman Dika yang sedang pergi keluar kota. Laura masuk sambil melepas jaket, melempar tas ke sofa, dan duduk dengan lega. Di sana, ia bisa tertawa bebas, makan camilan, menonton film tanpa sensor,
dan memeluk pacarnya sepuasnya. Dunia di pesantren terasa seperti teater yang jauh. Di sini, ia jadi dirinya sendiri, atau setidaknya versi dirinya yang paling ia sukai. Pagi harinya, ia bangun lebih dulu. Ia membersihkan diri, berdandan rapi, dan mampir ke toko buku Islami untuk membeli 2 buku ceramah dan 1 mukena baru. Ia pulang tepat sebelum jam 7 pagi, lewat pintu depan dengan wajah tenang. Bu Ningsih sedang menyiapkan sarapan dan langsung memeluk Laura lagi. "Kamu semalaman di masjid? Ya Allah, pasti lelah sekali nak." Tapi mama bangga. Laura hanya mengangguk. Ia membuka plastik aleh-aleh dan menyerahkan buku Islami itu ke ibunya. "Buat mama, aku nemu ini semalam. Kayaknya cocok buat dibaca." Bu Ningsih langsung tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih sayang. Mama janji bakal baca setiap malam." Hari itu berlalu dengan pujian dan harapan. Tapi dalam hati, Laura, semua itu seperti panggung sandiwara. Ia mulai menikmati kebohongan yang tak terendus. Semakin orang percaya, semakin ia merasa hebat. Tapi di antara rasa bangga itu, ada satu titik kecil yang mengganggu. Ia teringat saat tidur di pelukan Dika. Ketika Dika berkata, "Nanti kalau kamu hamil, gimana ya?" Laura tertawa waktu itu, menganggapnya lelucon. Tapi pertanyaan itu terus bergema diam-diam. Ia tak memakai perlindungan. Ia tak tahu pasti apa yang bisa terjadi. Tapi lagi-lagi, ia menepis suara itu. Baginya, semua bisa disiasati. Semua bisa ditutup rapat selama ia pintar memainkan peran. Malam kedua di rumah, ia tidak keluar. Ia hanya berdiam diri di kamar. Suara salat dari masjid terdengar lirih. Adiknya mengaji di ruang tengah. Laura menutup mata, mencoba tidur. Tapi dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang duduk di atasnya. Ia berguling ke kanan, lalu ke kiri, tapi perasaan itu tak pergi. Sebuah keresahan yang tak ia tahu datang. Dari mana? Ketika subuh tiba, ia bangun lebih awal. Salat dengan gerakan cepat, lalu kembali ke tempat tidur. Ia menatap lenggit-lenggit dengan mata lebar. Kali ini, ia tak tersenyum. Ia juga tak menangis. Ia hanya diam. Persis seperti malam-malam sebelumnya di asrama. Tapi tak seperti dulu. Malam ini, diamnya terasa lebih sesak, lebih berat. Dan untuk pertama kalinya, Laura menutup wajahnya bukan karena cadar, tapi karena ia tak ingin melihat bayangannya sendiri di kaca lemari yang tak sengaja memantulkan sosoknya. Sosok yang ia sendiri mulai tak kenali. Pagi itu, Laura duduk di barisan paling depan musola. Bacaan surahnya terdengar sempurna. Tangannya bergerak perlahan, membalik halaman Al-Quran. Dan beberapa santri mengangguk-angguk seolah mengaguminya. Tapi pikirannya justru melayang ke malam sebelumnya, ketika tubuhnya bersandar di dada Dika, di kursi belakang sebuah tempat karaoke, sambil tertawa melihat video mereka di ponsel. Ia ingat detilnya, wajahnya tak lagi tertutup cadar. Rambut panjangnya terurai, dan tubuhnya berbalut tank top tipis yang hanya dipakai sebentar sebelum digantikan selimut kamar hotel. Kehidupan Laura di pesantren tetap berlangsung seperti biasa. Tapi semakin hari, perannya sebagai santri teladan makin terasa seperti topeng yang ia ciptakan dengan sangat halus. Ia menyusun rencana lebih cermat, menyiapkan kebohongan lebih matang. Puncaknya, saat ponselnya dirampas ustazah karena kedapatan menyimpan lagu-lagu barat. Laura membalas dengan mencuri ponsel cadangan ustazah di meja guru. Ia tak menggunakannya untuk komunikasi biasa. Justru dari ponsel itulah, ia membuka akun palsunya di media sosial dan mengirim video seksi untuk Dika. Video dirinya yang menari dengan gerakan lambat di kamar mandi asrama. Saat semua teman sekamarnya sedang tidur nyenyak, Dika membalas dengan cepat. "Gila, kamu benar-benar bikin gue gila," tulisnya. Balasan itu seperti bahan bakar buat Laura. Ia merasa hidup, merasa bebas, tapi kebebasan itu hanya muncul di balik tirai kamar, di layar ponsel, atau saat ia kabur malam-malam dengan alasan itikaf. Ia hafal cara berbicara yang tepat agar dipercaya ustazah. Ia tahu kapan pura-pura batuk agar tidak ditanya terlalu banyak. Dan ia makin sering membuat alasan ke masjid besar di luar pesantren agar bisa keluar malam hari. Setiap malam Jumat, Laura membawa sajadah dan Al-Quran, menghadap ustazah dengan wajah khusyuk. "Saya mau memperbanyak zikir ustazah, minta izinnya." "Masya Allah," jawab ustazah berkali-kali. "Semoga istiqomah, ya nak." Tapi begitu keluar pagar pesantren,
Laura melepas cadarnya di toilet umum, mengganti gamis dengan dress ketat dari dalam tas kecilnya. Dika sudah menunggu dengan motor. Kali ini mereka tidak ke rumah kontrakan. Mereka memilih tempat karaoke keluarga yang menyediakan ruangan privat. Dika membelikan minuman, membuka lagu keras, dan mulai menyentuh tubuh Laura. Laura tak menolak. Ia bahkan membalas ciuman itu lebih dalam. Di tengah ruangan yang minim cahaya dan suara musik yang memekakan telinga, tubuh mereka lepas kendali. Pulang sebelum subuh, Laura masuk lewat jendela kecil di dapur belakang. Ia mengganti baju dengan buru-buru, membasuh wajah, lalu pura-pura bangun untuk salat tahajud. Semua itu berjalan mulus sekali, 2 kali, hingga 3 kali. Namun di pertemuan keempat, Dika membujuk lebih jauh. Ia ingin mereka menginap di hotel. Aku pengen malam ini cuma kita berdua. Gak ada suara musik, gak ada teman, cuma kita. Awalnya Laura ragu, tapi ketika Dika mengelus pipinya dan membisikkan kata-kata manis, ia mengangguk. Oke, tapi cuma semalam. Hotel itu berada 2 blok dari alun-alun kota. Laura berdandan di toilet umum Vancouver alis, memakai parfum Dika, dan menggulung cadarnya ke dalam tas. Mereka masuk hotel dengan data KTP Dika. Petugas resepsionis hanya melirik sekilas, lalu menyerahkan kunci. Di kamar, Dika langsung membuka kancing bajunya dan menarik tangan Laura ke ranjang. Malam ini kita sah milik satu sama lain, katanya sambil mencium leher Laura. Laura tidak menolak. Mereka menghabiskan malam itu dalam pelukan dan tawa. Tapi saat fajar mulai menyingsing, suara ketukan keras membuat jantung mereka berhenti. Seorang satpam masuk dengan kunci cadangan dan mendapati mereka masih berdua di atas ranjang. Laura menjerit. Dika panik. Petugas hotel menelepon polisi, tapi Laura dengan cepat menangis dan memohon. Mas, jangan laporin saya. Kalau ini ketahuan, saya habis. Ucapnya terseduh-seduh sambil memegangi lengan satpam. Dika juga turun tangan, menyerahkan uang sebesar 200.000 sebagai damai. Setelah negosiasi singkat dan ancaman bahwa mereka tak boleh menginjak hotel itu lagi, Laura dan Dika akhirnya diusir. Dalam perjalanan pulang, Laura hanya diam. Dika mencoba menghibur. Udah sayang, santai aja. Gak bakal ketahuan, kita aman. Tapi kepala Laura penuh suara. Suara ustazah yang sering memujinya. Suara ibunya yang berkata, Mama percaya kamu gak mungkin bohong lagi. Ia memejamkan mata. Tubuhnya masih bergetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang mulai nyata. Bukan lagi takut dimarahi, tapi takut semua kebohongannya terbongkar sekaligus. Begitu tiba di pesantren, ia masuk lewat pintu belakang. Subuh baru saja selesai. Ia pura-pura kelelahan karena itikaf. Duduk bersandar di dinding dengan mata merah. Salma lewat dan berkata, Masya Allah, kamu kayaknya semalam zikir sampai pagi ya? Laura hanya mengangguk pelan. Ia tak punya tenaga untuk menjawab. Di kamar, ia menatap cadarnya yang tergantung di paku, lalu memakainya dengan tangan gemetar. Bukan karena khusyuk, tapi karena takut. Untuk pertama kalinya, Laura tak merasa menang. Ia merasa kecil, terlalu kecil untuk dunia yang sedang ia permainkan. Dan saat ia membuka ponsel curian ustazah malam itu, sebuah notifikasi masuk. Sebuah DM dari akun asing, bertuliskan, kamu kira semua ini gak bisa aku sebarin? Laura mendadak pucat, tangannya gemetar, wajahnya menegang. Dunia yang ia bangun dari kepura-puraan, kini tergantung di ujung jari seseorang yang ia tak kenal. Notifikasi dari akun asing itu terus muncul di benak Laura, meski layarnya sudah ia matikan. Malam itu, tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Pikirannya tak bisa diam. Ia tak tahu siapa pemilik akun itu, dan apakah video atau foto-fotonya akan desek. Tapi itu bukan satu satania ketakutan yang mengendap. Sejak beberapa hari lalu, tubuhnya juga tak seperti biasa. Ia merasa mual setiap pagi, mudah lelah. Dan yang paling membuatnya khawatir, haidnya belum datang. Di kamar asrama, saat semua teman sekamarnya tertidur, Laura menunduk menahan nyeri perut. Ia mencoba menghitung waktu dari haid terakhir. Dan seingatnya, ini sudah hampir 5 minggu. Tangannya gemetar. Ia tahu apa arti semua ini. Tapi ia tak mau langsung percaya pada rasa. Ia butuh bukti. Keesokan harinya, dengan alasan ingin membantu, ustazah membeli alat tulis ke warung pesantren. Laura menyelipkan satu tespek ke dalam jaketnya. Di kamar mandi belakang, ia duduk dengan wajah pucat.
Air matanya sudah menggenang sebelum hasil itu keluar. Saat 2 garis merah muncul perlahan di stik plastik itu, tubuhnya melemas. Dunia seperti berputar. Tidak, ini nggak mungkin, bisiknya lirih. Hampir tak terdengar. Ia menutup test pack itu dengan kertas tisu dan menyimpannya di dalam kantong plastik kecil, lalu mendorongnya jauh ke dalam laci bajunya. Ia kembali ke kamar dengan wajah datar. Tidak menangis, tidak marah, hanya kosong. Saat Salma menyapa dan bertanya kenapa wajahnya pucat, Laura tersenyum kecil. Kurang tidur, Kak? Ia berpura-pura makan malam bersama berpura-pura ikat salat, berjamaah, dan bahkan berpura-pura ikut tertawa saat santri lain bercanda di dapur. Tapi malam itu, saat sendiri, Laura menatap perutnya sambil memejamkan mata. Ia belum tahu harus bicara ke siapa. Ia juga tidak yakin Dika akan peduli, apalagi bertanggung jawab, dan ia terlalu takut untuk membayangkan apa yang akan terjadi kalau semua orang tahu. Beberapa hari kemudian, jadwal pulang bulanan tiba. Ustazah mengantar Laura sampai gerbang. Seperti biasa, tapi kali ini, langkah Laura berat. Badannya lemah, wajahnya semakin pucat. Ia mencoba menahan mual selama perjalanan, sampai akhirnya tiba di rumah, dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Bu Ningsi menyusul dengan membawa teh manis. "Kamu sakit, Nak?" Laura menggeleng. "Cuma capek." Malamnya, setelah mandi, Laura mendadak jatuh di lantai kamar mandi. Suara benda jatuh membuat ibunya panik. Ia membuka pintu paksa dan mendapati Laura tergeletak dengan wajah lemas dan bibir pucat. Dengan terburu-buru, Pak Rahmat mengangkat tubuh Laura ke tempat tidur, sedangkan Bu Ningsi menangis sambil menyeka wajah anaknya. "Ini kenapa? Kenapa kamu bisa selemah ini?" ucap ibunya panik. Laura tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Ia ingin tidur. Ia ingin hilang sejenak. Tapi saat ia tertidur, bencana dimulai. Bu Ningsi berniat membereskan tas pesantren Laura saat membuka kompartemen kecil. Ia menemukan kantong plastik kecil yang kusut. Ia membuka dan mendapati test pack dengan 2 garis merah yang masih tampak jelas. Jantungnya seperti pecah. Ia berdiri kaku, lalu memanggil suaminya. Mas, lihat ini." Pak Rahmat mengambil benda itu, lalu menatap wajah istrinya yang berlinang air mata. Tak ada yang perlu dijelaskan, ia mengerti dengan sangat cepat. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Lalu ia berteriak memanggil Laura. "Bangun kamu, bangun!" Laura terbangun dalam keadaan panik. Ia melihat ayahnya memegang test pack itu. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Wajahnya pucat bukan karena sakit, tapi karena ketahuan. Ini punya siapa? Siapa yang udah hancurin kamu kayak gini? Siapa? Suara Pak Rahmat bergetar, penuh amarah. Laura menutup wajahnya. Aku nggak tahu harus jawab apa. Temperan tidak mendarat, tapi mata Pak Rahmat seperti membakar. Ia menunjuk pintu dan berteriak, "Keluar! Keluar dari rumah ini! Kalau kamu masih punya harga diri, keluar!" Bu Ningsi mencoba menenangkan. Namun suaminya terlalu marah. Ia merasa dikhianati oleh anak yang ia percaya sudah berubah. Ia merasa dibohongi oleh topeng panjang yang disebut taubat. Malam itu, suasana rumah seperti medan perang. Laura hanya berdiri, menangis tanpa suara, lalu mengambil jaket dan tas kecil. Tanpa sepatah kata pun, ia keluar dari rumah, melangkah ke jalan setapak yang hanya diterangi lampu jalan temaram. Langkahnya goyah, perutnya masih nyeri. Tapi rasa sakit itu tak seberapa dibanding hancurnya kepercayaan orang tua yang selama ini ia abaikan dalam pelariannya. Laura duduk di halte kosong. Ia menatap langit malam, dingin dan gelap. Semua yang pernah ia banggakan runtuh. Ia bukan lagi santri bercadar yang disegani. Ia bukan lagi anak perempuan yang bisa membohongi siapapun. Ia kini hanya tubuh lemah, dengan isi perut yang belum tehu nasibnya, dan hati yang sudah tak punya tempat pulang. Ia mengusap wajahnya. Air matanya sudah mengering, tapi dadanya tetap sesak. Ia bertanya-tanya, kenapa aku begini? Kenapa aku nggak berhenti dari awal? Tapi semua sudah terjadi. Ia terlalu dalam untuk kembali. Terlalu banyak yang ia rusak untuk diperbaiki. Dan saat suara azan subuh mulai terdengar dari kejauhan, Laura masih duduk diam. Tidak menangis, tidak bergerak. Ia hanya menatap kosong, memeluk lututnya sendiri. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Laura masih duduk di halte yang sama, dengan tubuh menggigil dan mata sembab. Langit mulai memudar,
cahaya pagi perlahan menyibak kegelapan malam. Namun dalam dadanya, tak ada terang. Ia mencoba bangkit, melangkah pelan ke tempat kos teman lamanya. Di kota satu-satunya, tempat yang terlintas di kepalanya saat ia benar-benar tak tahu harus kemana. Ia belum makan, tubuhnya terasa berat, dan perutnya terus berdenyut. Tapi ia menolak berhenti. Ia hanya ingin tempat untuk berbaring, tak peduli seperti apa. Ketika sampai di kos sederhana itu, ia diketuk kesadaran pahit. Ia tak lagi punya apa-apa, hanya satu tas kecil, tubuh ringkih, dan rahasia besar yang sudah sulit disimpan. Rani, teman lamanya, sempat kaget melihat kondisi Laura. Tapi karena iba, ia membiarkan Laura tidur beberapa hari di lantai kamarnya. Rani tak bertanya banyak, tapi Laura tahu, waktu itu pun tak akan lama. Dan ia benar. 3 hari kemudian, dunia yang ia sembunyikan ropit-ropit selama ini meledak tanpa ampun. Pagi itu, Laura mendengar suara Rani berteriak dari ruang tamu kecil. "Laura, astagfirullah, ini kamu!" Dengan tubuh lemas, Laura bangkit dan menghampiri. Rani menunjukkan layar ponselnya. Sebuah video berdurasi 3 menit sedang viral di berbagai akun gosip. Dalam video itu, jelas terlihat Laura menari di tengah keramaian diskotik. Pakaian tipisnya, wajah yang tertawa bebas, bahkan tato kecil di pergelangan tangan yang biasanya ia tutupi dengan lengan gamis semuanya tampak jelas. Tapi yang paling menghancurkan, di akhir video, terlihat cuplikan singkat dirinya sedang memakai cadar dan salat di pesantren. Video itu dibuat oleh salah satu teman Dika yang ternyata dayam-dayam menyimpan banyak dokumentasi nakal Laura Louvre menjerit. Dadanya sesak. Siapa yang berani lakuin ini ke aku? Rani hanya menatapnya. Kamu pikir bisa main 2 dunia dan semuanya aman? Tak lama kemudian, notifikasi masuk bertubi-tubi. Grup alumni pesantren, keluarga besar, bahkan grup tetangga semuanya menyebarkan video itu. Wajah Laura jadi bahan tertawaan dan makian. Ia dibahas di status WhatsApp, jadi trending topik di media lokal, dan namanya disebut dalam grup komunitas desa. Tak butuh waktu lama, pesantren tempat ia dulu mengajar diri sebagai santri taat, langsung mengambil tindakan. Ustazah Murni mengirimkan pesan singkat ke nomor keluarganya. Dengan berat hati, "Laura kami keluarkan dari lingkungan pesantren. Kami mohon keluarga hadir ke balai desa untuk klarifikasi." Buningsi pingsan saat melihat video itu di ponsel. Ciceng, sementara Pak Rahmat mengempaskan ponsel ke lantai, hancur berkeping-keping. Bukan karena harga ponselnya, tapi karena kehancuran martabat yang ia pertahankan seumur hidup. Ia tak berkata sepatah kata pun saat menerima panggilan dari ketua RT. Hanya mengangguk dan berangkat dengan langkah berat. Nama keluarganya kini jadi bahan tertawaan. Istri guru agama, anak perempuan bercadar, ternyata cuma lakonan murahan. Di sisi lain, Laura mencoba menghubungi Dika berkali-kali, puluhan kali. Tapi semua nomornya diblokir, akun media sosialnya sudah hilang. Dika tak pernah muncul lagi, seolah lenyap di telan tanah. Semua janji tentang masa depan, semua kata manis, semuanya hanya dusta. Hari-hari di kos jadi semakin sempit. Rani mulai jaga jarak. Beberapa tetangga kos menatap Laura dengan curiga. Laura mencoba makan, tapi makanan tak bisa masuk. Setiap malam ia muntah. Setiap pagi ia merasa ingin pingsan. Suatu malam, ia menggigil hebat dan muntah darah di kamar mandi. Tubuhnya sudah tak bisa diajak kompromi, tapi ia tak mau ke rumah sakit. Ia malu, ia takut, ia tak sanggup lagi melihat dunia di luar. Dalam batinnya, Louvre menjerit, "Kenapa aku sebodoh ini? Kenapa aku percaya Dika? Kenapa aku tipu semua orang yang sayang padaku?" Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tak membawa jawaban. Hanya perih, hanya sesal. Ia membayangkan wajah ibunya, menangis sambil memeluk sajadah. Ia membayangkan ayahnya duduk di kantor desa, dengan kepala tertunduk. Ia membayangkan ustazah yang dulu begitu percaya, kini mencoret namanya dari daftar santri. Semua itu seperti hantaman di dada. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari ditelanjangi di depan dunia. Bukan secara fisik, tapi secara martabat. Di lantai kamar kos, Laura menggenggam perutnya. Yang naik, ia tak lagi yakin apa yang tumbuh di dalam sana. Tapi ia tahu satu hal, dirinya tak akan pernah sama. Dunia telah melihat wajahnya yang sebenarnya. Dan tak ada cadar, tak ada doa, yang bisa menghapus semua jejak itu. Pintu kamar diketuk. Ronnie masuk pelan,
Tanpa bicara, ia meletakkan sekotak nasi dan segelas air, lalu keluar lagi. Laura menatap makanan itu lama, tapi ia tahu, bukan lapar yang ia rasakan. Yang ia butuh sekarang hanyalah satu hal, tempat untuk menghilang. Tapi di dunia ini, semua tempat sudah tertutup baginya. Dan di malam yang sunyi itu, Laura hanya bisa berbaring menghadap dinding, tubuhnya menggigil dalam keheningan, matanya tak sanggup menangis lagi. Saat ponselnya bergetar pelan, dan muncul notifikasi baru, tangannya gemetar saat membuka. "Kamu pikir Tuhan gak melihat?" Laura mematung. Napasnya tercekat, dan untuk pertama kali, bukan rasa malu atau takut yang muncul, tapi teror dalam batin yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Notifikasi itu terus terbayang di kepala Laura, mengganggu bahkan ketika matanya terpejam. "Kamu pikir Tuhan gak melihat?" Kalimat itu bergema, menusuk lebih dalam daripada cacian publik, lebih tajam dari pandangan penuh jijik para tetangga. "Kos!" Ia memeluk tubuhnya sendiri, menggigil di sudut kamar yang lembab. Nafasnya pendek, tak ada suara, hanya detak jantung yang makin cepat, makin rapuh. Ia tahu semua ini bukan sekadar kesialan, bukan pula semata akibat dari orang lain, tapi sepenuhnya karena dirinya. Tapi ia belum tahu harus kemana. Dan seperti sebelumnya, satu-satunya nama yang muncul adalah Dika. Dengan tenaga tersisa, Laura mengganti bajunya. Langkahnya lunglai. Ia mengambil sisa uang yang hanya cukup untuk satu kali perjalanan. Di luar, cuaca mendung, langit berat seperti dadanya. Ia menahan mual, menahan nyeri di perut yang makin terasa. Lalu memesan ojek online dan meminta diantar ke kompleks rumah Dika. Setibanya di sana, Laura berjalan dengan kaki goyah ke gerbang. Ia menghampiri pos satpam dengan wajah penuh harap. Namun harapan itu langsung runtuh begitu satpam berkata dingin, "Mas Dika lagi keluar kota, sudah seminggu nggak kelihatan." "Mbaknya siapa?" Laura menelan ludah. "Saya temannya, saya cuma mau ketemu sebentar." Satpam menoleh sekilas ke arah gerbang tertutup, lalu kembali menatap Laura dengan pandangan tidak percaya. "Maaf, mbaknya nggak bisa masuk. Kalau nggak ada janji, saya nggak bisa izinkan." Laura tak menjawab. Ia hanya duduk di trotoar pinggir gerbang. Ia menunduk, meremas rok panjangnya, tangan dan lututnya gemetar. Perutnya berdenyut pelan, tapi lebih dari fisiknya, hatinya seperti diremas. Ia menunggu 1 jam, 2 jam, hingga matahari tenggelam dan lampu jalan menyala. Hujan rintik mulai turun. Tapi Dika tak kunjung datang, dan tak satu pun dari rumah besar itu yang peduli. Menit demi menit, tubuhnya semakin lemah. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara remaja di sekitar tertawa melihatnya, tapi ia sudah tak sanggup peduli. Saat waktu hampir tengah malam, seseorang yang lewat berkata lirih, "Tadi saya lihat Mas Dika di Hotel Graha Timur, Mbak, di lobi." Ucapan itu seperti lilin di tengah gelap. Laura berdiri pelan, lalu memesan ojek lagi dengan tangan gemetar. Motor datang. Laura naik dengan tubuh nyaris roboh. Ia menutup mata, hanya ingin sampai, namun takdir memelintir rencananya dalam hitungan detik. Di persimpangan lampu merah, sebuah mobil melaju kencang dari arah kiri. Sang pengendara ojek tak sempat mengerem. Benturan keras menghempaskan Laura ke aspal. Suara ban, jeritan, dan tubuhnya terbanting menjadi satu dalam ingatan yang kabur. Lalu semua gelap. Saat Laura sadar, ia berada di ruang rumah sakit. Lengket putih, bau disinfektan, dan selang di tangannya menyambut kesadarannya yang setengah hidup. Rasa sakit di kakinya membuatnya nyaris pingsan lagi. Tapi lebih menyakitkan dari itu adalah kenyataan saat seorang suster datang dan berkata, "Maaf, MB, kandungannya tidak tertolong." Laura diam, tidak menangis, tidak bertanya. Ia hanya memejamkan mata. Dalam pikirannya, tak ada satupun kalimat yang bisa ia bentuk. Dunia seolah tak hanya menelanjangi, tapi juga melucuti dirinya hingga ke dasar. Hancur dalam sunyi, ia menyentuh perutnya yang kini rata. Ia belum sempat mengenali calon anaknya, bahkan belum sempat percaya bahwa di dalam tubuhnya pernah ada kehidupan lain. Dan kini, semuanya sudah hilang. Suara langkah kaki masuk ke ruangan, memecah keheningan. Ia membuka mata, perlahan. Bu Ningsih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah yang tak bisa ditafsirkan, campuran luka, kasih sayang, dan kecewa yang menumpuk. Di belakangnya, Pak Rahmat berdiri kaku, tak beranjak. "Mak," suara Laura hanya setengah desah. "Bu?" Ningsih mendekat, duduk di sisi ranjang,
dan menggenggam tangan Laura yang dingin. Tak ada bentakan, tak ada amarah. Hanya air mata yang jatuh satu-satu ke spray putih. "Apa kamu masih sakit?" tanya ibunya pelan. Laura mengangguk, menahan tangis. "Bukan cuma di tubuh, Ma." Pak Rahmat belum bergerak. Ia memalingkan wajah ke jendela. Entah karena marah, atau karena tak sanggup melihat putrinya dalam keadaan seperti itu. Tapi Laura mengerti, ia tahu. Kehadiran mereka di sana bukan berarti mereka memaafkan. Mungkin hanya karena rasa tanggung jawab terakhir sebagai orang tua. Saat malam kembali turun, lampu di ruangan redup, Laura tetap terjaga. Ia menatap langit-langit yang sama sekali tak memberi jawaban. Perih di tubuhnya menyatu dengan luka di hati. Kali ini, ia tidak lagi berpikir bagaimana menyembunyikan semuanya. Ia tidak punya tenaga untuk berpura-pura. Ia hanya ingin diam. Ia ingin tenggelam dalam rasa hancur yang tak bisa dibayar. Bahkan dengan 1000 air mata, tiba-tiba, suara pelan terdengar dari sudut ruangan. Pak Rahmat berbicara untuk pertama kalinya, tanpa menoleh. "Sekarang kamu tahu, orang yang kamu kejar, itu bahkan gak datang melihat kamu mati." Laura tak membalas, tapi kata-kata itu menghujam. Ia mengatupkan bibir erat, dan air matanya tumpah sendiri. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa dirinya sudah kehilangan segalanya. Tapi belum tahu harus mulai lagi dari mana. Ucapan ayahnya malam itu masih menghantui benak Laura. "Orang yang kamu kejar itu bahkan gak datang melihat kamu mati." Kalimat itu terus terngiang. Bahkan ketika tubuhnya sudah tak lagi terbaring di rumah sakit, melainkan terduduk di kursi roda tua yang dipinjam dari puskesmas desa. Jahitan di wajahnya belum kering. Separuh pipi kirinya membekas seperti luka bakar, membuat ia enggan melihat cermin. Tapi luka paling besar bukan itu. Bukan pula di kakinya yang patah, melainkan di matanya sendiri karena kini tak ada satupun tatapan yang menyambutnya dengan hangat. Bahkan dari orang yang dulu selalu menangis untuknya. Bu Ningsih merawat Laura setiap hari. Tapi semua terasa kaku. Ia menyuapi, mengganti perban, memijat kaki anaknya dengan pelan. Namun tak pernah ada percakapan yang utuh. Tak ada pelukan, tak ada doa panjang yang dulu selalu diucapkan saat menyisir rambut Laura. Yang tersisa hanyalah diam. Diam yang menggantung seperti kabut di dalam rumah kecil mereka. Setiap kali Bu Ningsih memegang tangannya, Laura menepis. Bukan karena benci, tapi karena malu. Ia tak sanggup membiarkan ibunya menyentuh tubuh yang sudah tercemar dusta, kebohongan, dan kehinaan yang ia pilih sendiri. "Aku bisa sendiri," ucap Laura dingin saat ibunya hendak mengganti perban. "Kamu belum bisa jalan," jawab ibunya pelan, menahan napas. "Kamu butuh bantuan, tapi aku gak pantas dilayanin kayak gini." Laura menahan amarah. "Aku bukan anak baik, Ma." Bu Ningsih tak menjawab. Ia terus membuka perban pelan, menatap luka di kaki anaknya tanpa berkedip. Tapi Laura tahu, bukan itu yang dilihat ibunya. Yang dilihatnya adalah luka, lebih dalam luka kepercayaan yang sudah tak bisa diperban. Malam itu, suasana rumah sangat sunyi. Lampu ruang tamu sudah dipadamkan. Pak Rahmat tidur lebih awal, memilih membungkam kecewanya dengan tidur. Laura terjaga di kamarnya, duduk di kursi roda, memandangi lenggit-lenggit dengan dada sesak. Perasaannya seperti terlipat dalam ribuan lipatan luka yang tak bisa ia luruskan. Dalam sunyi yang begitu menyesakkan, akhirnya ia memanggil satu-satunya orang yang masih bertahan di sisinya. "Ma?" Suara Laura pelan, nyaris tak terdengar. Bu Ningsih datang dari dapur, masih memakai daster lusuh dan kerudung tipis. "Ijab, Nak." Laura menunduk. "Boleh duduk di sini sebentar?" Ibunya mengangguk dan duduk di pinggir tempat tidur, menghadap ke arahnya. "Aku pengen bilang sesuatu, tapi Mama harus dengar sampai selesai," ucap Laura dengan suara serak. Bu Ningsih diam, hanya mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca. Laura menelan ludah. Tangannya gemetar di pangkuan. "Sebenarnya, semua ini bukan karena aku jadi korban. Kehamilan itu bukan karena aku dipaksa atau diperkosa." Suara ibunya tercekat. Tapi Laura terus bicara, meski air matanya mulai jatuh satu persatu. "Cadar itu cuma alat, biar aku bisa lepas dari hukuman. Biar semua orang percaya, aku pura-pura salat malam, pura-pura ngaji. Semua itu palsu, Ma." Bu Ningsih menutup mulutnya. Tubuhnya mulai bergetar. Laura tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti paku yang ia tanam sendiri
ke hati ibunya. Aku pergi ke diskotik pakai alasan itikaf, aku nginep di hotel sama Dika, karena aku yang mau. Aku sengaja sembunyiin semuanya. Aku sadar. Ma, sadar banget, tapi aku terusin, karena aku pikir nggak bakal ketahuan. Tangisan Laura pecah. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya mengguncang dalam isakan. Aku hancurin semua harapan Mama, semua yang Mama percaya tentang aku. Aku tahu, aku bukan anak baik, aku cuma anak palsu. Anak yang Mama kira berubah, padahal lebih licik dari sebelumnya. Buningsih terdiam lama, air matanya jatuh, pelan-pelan mengalir di pipi. Ia bangkit dari tempat tidur, lalu menanjuk, bukan untuk memeluk Laura, tapi untuk sujud di lantai, dengan wajah menghadap ke lantai keramik. Yang ding, ya Allah, ucapnya lirih. Kenapa anakku begini, ya Allah? Kenapa saya dibutakan? Saya terlalu percaya. Laura terhenyak. Ia ingin mengangkat ibunya, tapi tubuhnya kaku. Kata-kata ibunya menusuk lebih tajam dari semua caci maki. Orang-orang, karena kali ini, luka itu datang dari orang yang paling ia sakiti. Aku cuma mau Mama tahu, biar Mama nggak percaya sama aku lagi. Biar Mama bisa berhenti sayang sama anak yang nggak pantas ini. Suara Laura nyaris patah. Buningsih bangkit pelan, duduk kembali. Tapi ia tak menyentuh Laura. Ia hanya menatap dengan mata sembab dan pandangan kosong. Aku nggak tahu kamu siapa sekarang, kata ibunya, pelan. Yang aku tahu, anakku dulu udah hilang. Kata-kata itu membekukan udara di seisi kamar. Laura merasa ditampar, lebih sakit dari semua luka fisik yang pernah ia alami. Ia menunduk, menggenggam tangan sendiri. Ia ingin meminta maaf lagi, tapi suaranya tak bisa keluar. Mulutnya terbuka, lalu tercutap. Yang tersisa hanyalah napas yang berat dan dada yang sesak. Dan malam itu, Laura tak bisa tidur. Bukan karena nyeri luka, tapi karena hatinya, untuk pertama kalinya, benar-benar hancur dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada pengampunan. Hanya sepi dan ia tahu, sepi itu datang karena ia sendiri yang menciptakannya. Ucapan ibunya malam itu tak pernah benar-benar pergi dari pikiran Laura. Aku nggak tahu kamu siapa sekarang. Kalimat itu mengendap seperti duri di dada. Setiap kali Laura melihat wajah Buningsih, ia selalu merasa seperti bayangan gelap yang tak layak menempati rumah itu. Ia tahu dirinya masih diberi tempat tidur, diberi makan, masih dibersihkan lukanya. Tapi tak ada lagi pelukan, tak ada lagi doa yang diucapkan sambil menyisir rambut. Yang tersisa hanya rutinitas, seperti antara pasien dan perawat, bukan antara anak dan ibu. Rumah mereka tak lagi ramai. Tetangga yang dulu sering mampir, kini hanya melirik dari pagar. Ada yang pura-pura lewat dan berbisik pelan, ada juga yang turang-turanggen, menunjuk Laura saat ia duduk di teras dengan kursi roda. Itu anak yang viral itu kan, yang munafik pakai cadar tapi joget di diskotik? Makanya, jangan terlalu percaya kalau anak tiba-tiba alim. Ucapan itu menusuk, tapi Laura tak berani melawan. Ia hanya menunduk, menggenggam kursi rodanya erat, berharap suara-suara itu cepat berlalu. Buningsih mulai jarang keluar rumah. Ia tak sanggup lagi menjawab tatapan dan sindiran. Beberapa kali ia menangis di dapur sendirian, mengusap wajah dengan punggung tangan. Warung kecil milik Pak Rahmat yang dulunya jadi tumpuan ekonomi keluarga, kini kosong pembeli. Banyak pelanggan lama yang tiba-tiba tak pernah kembali. Beberapa hanya menitip pesan melalui orang lain. Maaf Pak, istri saya nggak tenang kalau beli makanan dari keluarga begitu. Pak Rahmat tak bicara. Ia hanya menunduk, menyapu warung yang tak kotor, membersihkan etalase yang tak pernah disentuh. Sesekali, ia memandang pintu rumah dengan mata kosong. Sementara itu, Laura mulai dihujani hinaan di media sosial. Beberapa teman pesantren menyebarkan fotonya, mengomentari wajah lamanya yang bercadar dan wajah barunya yang rusak karena kecelakaan. Caption, seperti beginilah akhir penipu agama atau azab dunia nyata, menghiasi unggahan mereka. Bahkan ada yang membuat video kompilasi berjudul Dari Cadar ke Neraka. Laura mencoba menghapus akun-akunnya, memblokir dan menutup semua notifikasi. Tapi semua itu tak benar-benar hilang, jejaknya terlalu banyak, terlalu dalam. Konjik, ia menghilang sekalipun. Orang-orang tetap akan mengingatnya dari aib yang sudah tersebar kemana-mana. Malam hari, Laura sering tidak bisa tidur. Tubuhnya gemetar sendiri. Suara tangis kadang terdengar dari kamar, tanpa ia sadari. Tapi yang paling
Mengerikan bukan tangis, melainkan saat dirinya berteriak tanpa sebab di tengah malam. Tubuhnya menegang, mata melotot, dan mulutnya berucap kata-kata yang tak ia mengerti. Bu Ningsih sering terbangun, berlari dari dapur, dan memeluk anaknya yang mendadak berteriak-teriak. Kadang menyebut nama Dika, kadang menangis minta ampun kepada Tuhan sambil memukuli dirinya sendiri. Ya Allah, maafin aku, jangan bakar aku, jangan tarik aku nggak mau masuk lubang itu. Tangannya mencakar kulit, wajahnya penuh keringat dingin. Bu Ningsih hanya bisa menahan tubuh anaknya erat, menangis sambil membaca doa yang ia hafal. Kejadian itu berulang hampir setiap malam. Akhirnya, Bu Ningsih memanggil seorang ustaz dari musala kampung. Ustaz Hasan datang dengan wajah datar, membawa air dalam botol dan Al-Quran kecil. Setelah membaca beberapa ayat, ia memandangi Laura yang duduk di kursi roda dengan tubuh gemetar. Ini bukan cuma luka fisik, ini luka karena dusta yang terlalu dalam, ucapnya pelan. Bu Ningsih menunduk. Laura tak menolak. Ia hanya menatap lantai. Ustadz itu melanjutkan, ketika agama dijadikan topeng untuk menutupi dosa, maka bukan hanya manusia yang akan menghukummu, tapi langit pun takkan diam. Ini bisa jadi azab karena kamu menipu atas nama Tuhan. Kalimat itu seperti pisau dingin yang menancap di dada Laura. Ia tak menyangkal, ia tak membantah, ia hanya menunduk semakin dalam. Lalu air matanya menetes perlahan. Aku siap dihukum, gumamnya. Aku pantas dihukum. Tapi kalau bisa, jangan bikin mama benci aku. Ia menoleh pelan ke arah ibunya, yang duduk di ujung ranjang dengan wajah terpejam, menahan tangis. Kalau mama udah gak percaya aku, gak apa-apa. Tapi jangan benci aku, Ma. Aku cuma pengen dimaafin. Bu Ningsih tak menjawab. Ia hanya menangis, tanpa suara. Malam itu, udara rumah mereka seperti berhenti. Tak ada suara lain, kecuali detak jam dinding dan desahan napas berat dari tubuh yang menanggung dosa terlalu besar. Dan di balik jendela yang sedikit terbuka, angin malam berhembus perlahan, membawa suara ayat-ayat dari musala seberang jalan. Samar, namun menghantam lebih keras dari teriakan siapapun. Laura menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya kembali bergetar. Karena kali ini, rasa takutnya bukan pada cemooh manusia, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa Tuhan sedang melihatnya. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Jendela kamar Laura yang sedikit terbuka mengayun pelan, menciptakan bunyi decitan kecil yang berulang-ulang. Bu Ningsih baru saja selesai membaca Al-Fatihah di ruang tengah, ketika ia mendengar bunyi aneh dari kamar putrinya. Biasanya Laura akan berteriak kesakitan atau menangis dalam tidur. Tapi malam ini, tak ada suara apapun. Hening, sunyi, mengulang dari malam sebelumnya. Laura sempat menangis dalam diam setelah Ustadz pulang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di kursi roda dengan mata menatap dinding tubuhnya kaku, dan bibirnya tak bergerak, meski nafasnya berat. Bu Ningsih sempat ingin memeluk, tapi Laura menolak disentuh. Ia hanya berkata lirih, kalau mama bisa maafin aku, bilang nanti, pelan-pelan aja, jangan sekarang. Kalimat itu menjadi yang terakhir didengar Bu Ningsih dari mulut anaknya. Saat memasuki kamar, tubuh Bu Ningsih membeku. Laura tergeletak di lantai. Tubuhnya miring, kursi rodanya terguling ke samping, matanya terbuka, tapi pandangannya kosong, wajahnya pucat, tangannya dingin. Bu Ningsih berteriak histeris memanggil suaminya yang tidur di ruang belakang. Dalam panik, mereka membawa Laura ke rumah sakit terdekat, tapi waktu seakan tak memberinya kesempatan kedua. Dokter memeriksa dalam diam. Suster keluar masuk. Mesin pemantau denyut jantung terus berbunyi perlahan, hingga akhirnya satu kalimat membuat dada Bu Ningsih roboh seluruhnya. Anak ibu mengalami koma, tekanan batin berat, dan kemungkinan besar ada gangguan saraf pusat akibat kelelahan fisik dan mental yang terus-menerus tanpa pengobatan. Sejak hari itu, tubuh Laura hidup, tapi jiwanya tidak hari demi hari. Bu Ningsih menjaga di tepi ranjang. Ia mengganti kapas, membersihkan keringat, menyuapi lewat selang, dan mengelus tangan anaknya yang dingin seperti batu. Kadang, air mata mengalir dari ujung mata Laura, tapi ia tak pernah membuka mulut lagi. Tak ada kata, tak ada gerak. Pak Rahmat datang sekali, berdiri di depan pintu,
menatap dari kejauhan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Selebihnya, hanya Bu Ningsih yang tinggal sendiri. Waktu berjalan lambat, Bu Ningsih tak pernah beranjak dari sisi pucuk. Kadang ia berbicara sendiri, menceritakan hal-hal kecil, seperti sedang bercakap dengan seseorang yang sadar. Ia tahu mungkin Laura tak bisa mendengar, tapi ia tetap bicara. Kalau kamu sembuh, kita bisa mulai lagi. Mama nggak akan tanya macam-macam. Kita mulai dari awal, nak. Tapi hari itu tak pernah datang. Di minggu ketiga, saat hujan turun deras dan petir menyambar tanpa henti, monitor denyut jantung yang semula berbunyi pelan berubah menjadi garis lurus yang sunyi. Dokter masuk, melakukan pemeriksaan, tapi Bu Ningsih sudah tahu. Ia bisa merasakan kehangatan terakhir dari tangan anaknya. Pelan-pelan menghilang. Laura telah pergi. Bukan dengan tangis, bukan dengan pelukan hangat, bukan dengan suara maaf yang ia harapkan, tapi dengan diam sunyi seperti jalan panjang yang ia lalui selama ini. Sunyi, karena ia sendiri yang menutup jalan pulang itu. Kabar kematian Laura tersebar cepat, tapi bukan ucapan bela sungkawa yang datang. Justru gerakan penolakan. Beberapa warga menolak jasad Laura dimandikan di masjid. Aibnya terlalu besar, kata salah satu tokoh RT. Kami takut jadi fitnah untuk anak-anak remaja yang lain. Bu Ningsih tak membalas. Ia hanya pulang, menyiapkan air hangat, sabun, dan kain kafan sendiri. Ia memandikan tubuh putrinya yang tak lagi bernyawa dengan tangan sendiri, menggigil, menangis, menciumi satu-satu bekas luka di wajah anaknya, lalu menutupnya dengan tenang. Tidak ada jenazah lain yang sempat dirawat dengan kasih sedalam itu. Pemakaman kecil di luar desa, hanya satu orang yang mengantar, Bu Ningsih sendiri. Ia memanggul keranda dibantu sopir ambulans, menuruni tanah merah basah yang licin karena hujan semalam. Tak ada doa yang menggema, tak ada lantunan ayat, hanya suara tanah ditabur pelan ke atas kain putih yang diam. Saat batu nisan dipasang, Bu Ningsih menatapnya lama. Di sana tertulis nama anaknya, tanpa gelar. Laura binti Rahmat 1999 sampai 2023. Semoga Allah menerima taubatmu ya. Duduk di tanah yang basah, memeluk lututnya sendiri. Karena hari itu, dunia mungkin sudah selesai mengutuk Laura. Tapi bagi Bu Ningsih, baru dimulai perjuangan untuk memaafkan dan menyebut nama anaknya tanpa luka. Dan batu nisan itu tetap berdiri diam, menatap langit yang sama. Seperti Loreyang, akhirnya mati, bukan karena dosa, tapi karena tak sanggup lagi hidup sebagai orang yang bukan dirinya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai tuntas. Jangan biarkan cerita ini berhenti di layar, sebarkan maknanya. Dan jadilah bagian dari perubahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga selalu diberi kekuatan untuk menghadapi hidup dengan hati yang lebih kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.